Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustadz Khairul Anwar SAG MPD selaku pengampu mata kuliah Tafsir Asasi kelas C, yang saya banggakan semua mahasiswa yang mengikuti kuliah Tafsir Asasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kuliah secara online pada kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Saya Nur Ana dan rekan saya Siti Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang jihad. Secara etimologi, jihad berasal dari bahasa Arab jahada, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk tercapainya sesuatu yang diinginkan atau berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Menurut para ulama, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Abidin, perjuangan dengan segenap usaha hanya karena Allah, dengan jiwa, didukung dengan harta, perkataan, mengumpulkan bantuan para mujahidin atau dengan cara lain untuk membantu perjuangan. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa jihad adalah segala upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sebagai manifestasi keimanannya dalam rangka tegaknya kebenaran dan terberantasnya kebatilan, baik dilakukan dengan jalan perang maupun tanpa perang. Dengan kata lain, jihad adalah perjuangan umat Islam di jalan Allah dalam rangka tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun ruang lingkup jihad itu ada 4. Yang pertama ada jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, memerangi hawa nafsu dengan cara memperoleh hidayah dan agama yang benar. Yang kedua, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajak orang untuk mendalami ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum mengetahui. Yang keempat, ada berjihad melawan hawa nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan dalam berdakwah. Yang kedua, itu ada jihad melawan syaitan. Ini ada 2 tingkatan. Yang pertama, berjihad dengan menolak apa saja yang disusupi oleh syaitan kepadanya. Yang kedua, melawan syaitan dengan menolak segala keinginan syahwat yang merusak. Yang ketiga, ada jihadul kufar. Jihad ini adalah jihad melawan orang-orang kafir. Ada 4 tingkatan, yaitu memerangi mereka dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan jiwa. Yang keempat ada jihadul ashabu zulm, atau jihad menentang atau melawan orang-orang yang zalim. Ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya, kemungkaran jangan dibiarkan merajalela. Yang kedua, menggunakan perbuatan. Maka ia harus mencegah kemungkaran tersebut dengan perbuatannya. Yang ketiga, dengan menggunakan lisan, mencegah dengan menasihati pelaku kemungkaran. Yang keempat, merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan membenci kemungkaran tersebut. Di sini juga ada akhlak berjihad. Adapun akhlak dalam berjihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sanggup berkorban apa saja. Yang ketiga, senantiasa beriltizam dan berdisiplin tinggi. Yang keempat, mempunyai semangat berpasukan. Yang kelima, beristiqomah dan berpendirian tetap. Jihad dalam pandangan Islam ini ada fardu ain, wajib bagi setiap muslim dalam beberapa kondisi. Yang pertama itu ketika seseorang muslim berada dalam pertempuran. Yang kedua, ketika musuh menyerang salah satu negeri muslim. Yang ketiga, ketika pemimpin memerintah seorang muslim untuk berjihad. Yang kedua, fardu kifayah, jihad tolab atau penyerangan terhadap negeri yang penduduknya tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Anna. Tadi telah dijelaskan tentang pengertian jihad, ruang lingkup jihad, akhlak dalam berjihad, dan jihad dalam pandangan Islam. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang jihad. Yang pertama yaitu surat Al-Maidah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda bil kafi wal idghami yarji'u minkum an dinihi ilal kufri ikhbari bima allamallah wa qaw'ihi wa qad artadi jama'atan ba'da mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasawfa ya'tillahu badalahum biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Qala sallallahu alaihi wasallam hum qaumun hada wa isyara ila Abi Musa Asy'ari rawahul Hakim fi sahihahu. Adillatin atifain alal mu'minina a'izzatin ashda'i alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laimin fihi kama yakhaful munafiquna laumal kafirin. Dzalikal madhkuru fil awsaf fadlallahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim katsirul fadli alim. Biman huwa ahlihi wa nazalu lima qala ibnu salam ya Rasulullah inna qaumuna hijruna, yang artinya hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad, yartadda pakai idgham atau tidak artinya murtad atau berbalik di antara kamu dari agamanya, artinya berbalik kafir. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berita gaib yang akan terjadi, yang telah terlebih dahulu diketahuinya. Buktinya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, segolongan umat keluar dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan sebagai ganti mereka suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintainya. Sabda Nabi SAW, mereka itu ialah kaum ini, sambil menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari. Riwayat Hakim dalam Sahihnya. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan orang yang suka mencela. Dalam sifat yang disebutkan tadi adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui akan yang patut menerimanya. Ayat ini turun ketika Ibnu Salam mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum kami telah mengucilkan kami. Quran surat Al-Maidah dalam tafsir Jalalain. Dan berikutnya lafaz yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laima, artinya yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Dalam tafsir Ibnu Katsir berarti yakni mereka tidak pernah mundur setapak pun dari prinsipnya, yaitu taat kepada Allah, menegakkan batasan-batasannya, memerangi musuh-musuhnya, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka sama sekali tidak pernah surut dari hal tersebut. Tidak seorang pun yang dapat menghalang-halangi mereka, dan tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela dan mengkritiknya. Dan yang berikutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 72, yang artinya berangkatlah kalian baik dalam
ataupun dalam keadaan tidak bersemangat. Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah, atau baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kekurangan. Yang terakhir yaitu ayat 81 surat At-Taubah dalam tafsiran Ibnu Katsir, yang artinya orang-orang yang ditinggalkan secara gembira, yaitu mereka yang tidak takut, tidak ikut ketabuk dengan tinggalnya mereka, dengan ketidakikutan mereka sesudah keberangkatan Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, artinya sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, janganlah kalian berangkat, maksudnya janganlah kalian pergi untuk berjihad dalam panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panas daripada panasnya Tabuk. Yang lebih utama ialah hendaknya mereka menghindari diri daripada panasnya jahanam itu, yaitu dengan ikut berperang dan tidak tinggal di tempat. Jika mereka mengetahui, artinya mereka mengetahui hal tersebut, tentulah mereka tidak akan tinggal di tempat dan pasti ikut berjihad. Quran Surat At-Taubah ayat 81 dalam tafsiran Tafsir Jalalain. Sekian dari saya dan saudari Nur Ana. Bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan dalam diskusi yang akan kita bahas nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, yang dimaksud adalah kaum muhajirin dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pertolongan yang dimaksud adalah kaum Ansor. Mereka itu satu sama lain lindung melindungi dalam hal saling tolong menolong dan waris mewarisi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak kewajiban atas kalian untuk melindungi mereka. Dapat dibaca walayatihim dan wilayatihim, sedikitpun oleh karenanya tidak ada saling waris mewarisi antara kalian dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari ghanimah yang kalian peroleh sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi ayat ini telah dinasakh oleh ayat yang terdapat dalam akhir surat Al-Anfal ini. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan kepada mereka dan gangguan orang-orang kafir, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka, yakni ada perjanjian pertahanan bersama. Maka kala itu janganlah kalian menolong mereka, karena akan merusak perjanjian yang telah kalian buat bersama dengan kaum itu, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Anfal. Selanjutnya yaitu Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 41